Wali misterius dan penyelamatan Tanah Jawa dari gempa Megatras. Pada saat ini di Tanah Jawa, terdapat sebuah ramalan yang menakutkan. Para ahli geologi dan ilmuwan seismologi memprediksi bahwa sebuah gempa Megatras besar akan mengguncang Pulau Jawa. Gempa ini diperkirakan akan sangat dahsyat, memporak-porandakan seluruh wilayah, dan merenggut banyak nyawa. Mereka memperkirakan bahwa gempa tersebut akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi, dan kekuatan yang ditimbulkan akan sangat besar, lebih besar dari bencana alam manapun yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik semua ramalan dan ketakutan yang melanda masyarakat, ada seorang wali misterius yang dikenal hanya oleh segelintir orang. Wali ini tidak dikenal banyak orang, namun kabar tentang kekuatan spiritualnya yang luar biasa mulai tersebar ke berbagai penjuru Tanah Jawa. Wali ini dikenal dengan nama Sunan Purnama. Tidak ada yang tahu pasti siapa Sunan Purnama, dari mana asalnya, atau bagaimana ia memperoleh ilmunya yang sangat tinggi. Namun, yang jelas, Sunan Purnama memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan alam, makhluk gaib, dan juga kekuatan-kekuatan besar yang ada di dunia ini. Sunan Purnama telah lama mengetahui tentang ramalan gempa Megatras yang akan menghancurkan Tanah Jawa. Ia menyadari bahwa jika gempa itu terjadi, maka seluruh Tanah Jawa akan dilanda kehancuran yang tidak bisa dibayangkan. Namun, Sunan Purnama tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dengan ilmu dan kekuatan yang dimilikinya, ia bertekad untuk menggagalkan gempa itu sebelum benar-benar terjadi. Komunikasi dengan penguasa Tanah Jawa. Pada malam yang penuh keheningan, Sunan Purnama duduk di sebuah tempat yang sangat tinggi, jauh dari keramaian, dan memusatkan seluruh perhatiannya. Ia menutup mata dan mulai berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menggagalkan bencana besar ini. Dalam heningnya malam, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah getaran di dalam jiwanya. Mata batinnya terbuka, dan ia mulai merasakan kehadiran kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, Sunan Purnama merasa dirinya berada di sebuah tempat yang sangat luas, sebuah ruang yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Di hadapannya muncul sosok yang sangat megah, seorang penguasa Tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Prabu Guntur Wisesa. Prabu Guntur Wisesa adalah penguasa alam gaib yang menjaga keseimbangan bumi Jawa dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia adalah penjaga dari segala pergerakan alam, termasuk gempa bumi dan segala bentuk bencana alam. Sunan Purnama, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Tanya Prabu Guntur Wisesa dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Sunan Purnama menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan berkata, "Saya datang untuk mencegah bencana yang akan mengguncang Tanah Jawa. Sebuah gempa Megatras yang sangat besar akan segera terjadi, dan jika itu terjadi, tanah ini akan hancur, banyak nyawa yang akan melayang, dan kehidupan akan porak-poranda. Saya memohon kepada Anda, Prabu Guntur Wisesa, untuk membantu mencegahnya." Prabu Guntur Wisesa menatap Sunan Purnama dengan tatapan tajam. Gempa Megatras itu adalah fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Alam ini memiliki siklusnya sendiri, dan kadang-kadang, kehancuran adalah bagian dari keseimbangan. Namun, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam permintaanmu. Mengapa kamu ingin menggagalkan takdir ini? Sunan Purnama dengan tegas menjawab, "Saya percaya bahwa bencana besar ini bisa dicegah. Tanah Jawa, tempat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, tidak boleh dihancurkan begitu saja. Saya percaya bahwa dengan izin Allah, kita bisa mencegahnya, dan saya memohon kepada Anda untuk menggunakan kekuatan Anda untuk menghentikan gempa ini." Prabu Guntur Wisesa terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Sunan Purnama. Setelah beberapa waktu, ia berkata, "Saya akan memberikan bantuan yang kamu butuhkan, Sunan Purnama. Namun, kamu harus bekerja sama dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang ada di luar jangkauan kita, penguasa Laut Selatan. Hanya dengan menyatukan kekuatan dari kedua alam ini, kita bisa mencegah gempa yang mengerikan itu." Sunan Purnama mengangguk. Ia tahu bahwa untuk menggagalkan bencana besar ini, ia harus berkomunikasi dengan Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, penguasa laut yang memiliki kekuatan luar biasa. Tanpa kekuatan dari Laut Selatan, ia tahu bahwa upaya untuk menggagalkan gempa ini akan sia-sia. Komunikasi dengan Ratu Laut Selatan. Setelah berkomunikasi dengan Prabu Guntur Wisesa, Sunan Purnama melanjutkan perjalanannya. Ia menuju ke pantai selatan Jawa, tempat yang diyakini sebagai gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sana, di tepi laut yang gelap dan berombak besar, Sunan Purnama berdiri dengan penuh ketenangan.
Ia menutup matanya dan mulai berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ratu Laut Selatan. Seiring dengan doa-doanya yang khusyuk, tiba-tiba angin laut yang kencang berhenti sejenak. Gelombang laut yang sebelumnya tinggi dan ganas kini tampak tenang. Dari dalam laut yang dalam dan gelap, muncul sebuah cahaya hijau yang berkilauan. Perlahan, sosok Nyi Roro Kidul muncul dari dalam lautan, mengenakan kebaya hijau dan membawa aura yang penuh dengan wibawa. Rambutnya terurai panjang, dan matanya menyala dengan cahaya yang sejuk namun tajam. "Sunan Purnama, apa yang membuatmu datang ke lautku yang dalam ini?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Sunan Purnama menundukkan kepala, menghormati Ratu Laut Selatan. "Saya datang untuk meminta bantuan Anda, Nyi Roro Kidul. Tanah Jawa akan dihantam oleh gempa megatrust yang sangat besar. Banyak jiwa yang akan terenggut jika itu terjadi. Saya memohon kepada Anda untuk bergabung dengan Prabu Guntur Wisesa dan saya dalam mencegah bencana ini. Kita bisa menyelamatkan Tanah Jawa dan seluruh penghuninya jika kita bersatu." Nyi Roro Kidul menatap Sunan Purnama dengan serius. Kekuatan gempa megatrust ini adalah kekuatan alam yang sangat besar. Namun, jika kita bisa menyatukan energi alam dari gunung dan laut, kita mungkin bisa mengubah jalannya takdir. Saya akan membantu Anda, Sunan Purnama, tetapi ingatlah bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah. Sunan Purnama menjawab dengan keyakinan, "Saya percaya bahwa dengan izin Allah, kita bisa mencegahnya. Kita akan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi Tanah Jawa." Nyi Roro Kidul akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya akan membantu kalian. Kita akan mengubah jalannya bencana ini, namun kita harus bertindak cepat." Dengan persetujuan dari Nyi Roro Kidul, Sunan Purnama kembali ke Gunung Lawu untuk bertemu dengan Prabu Guntur Wisesa. Bersama-sama, mereka melakukan ritual yang sangat sakral. Sunan Purnama berdiri di puncak Gunung Lawu, sementara Nyi Roro Kidul berada di tengah Laut Selatan. Keduanya memusatkan kekuatan mereka untuk menyatukan energi dari gunung dan laut. Mereka menghubungkan alam semesta dengan doa dan zikir yang sangat kuat, menyatukan elemen-elemen alam yang saling melengkapi. Sunan Purnama memimpin doa dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Ia meminta kepada Allah untuk menahan gempa megatrust yang akan terjadi dan menggantinya dengan kedamaian. Nyi Roro Kidul, dengan kekuatan lautnya, juga berdoa agar gelombang bumi yang akan mengguncang Tanah Jawa dapat dihentikan. Dalam sekejap, sebuah cahaya besar menyelimuti seluruh Tanah Jawa. Gempa yang sebelumnya diperkirakan akan terjadi dengan dahsyatnya mulai mereda. Gelembung-gelembung energi yang sangat besar muncul dari dalam bumi, namun tidak ada gempa yang mengguncang. Kekuatan alam yang telah disatukan berhasil menahan bencana besar itu, dan Tanah Jawa diselamatkan. Setelah bencana itu digagalkan, Tanah Jawa kembali damai. Masyarakat yang sebelumnya cemas dan takut merasa sangat bersyukur. Mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang menjaga bumi mereka. Sunan Purnama, meskipun banyak orang yang ingin menemui dan menghormatinya, tetap memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, jauh dari perhatian publik. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan kehendak Allah telah terlaksana. Cerita tentang Sunan Purnama, Prabu Guntur Wisesa, dan Nyi Roro Kidul pun menjadi legenda yang dikenang sepanjang zaman. Mereka adalah simbol penyatuan kekuatan alam yang mampu menahan bencana besar. Keberhasilan mereka mengajarkan bahwa dengan iman, doa, dan kerjasama, bahkan bencana yang paling dahsyat sekalipun bisa dihadapi dan digagalkan demi keselamatan umat manusia. Dan sampai hari ini, Tanah Jawa tetap berdiri tegak, aman dari gempa megatrust yang pernah mengancamnya, berkat campur tangan seorang wali misterius yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan, Sunan Purnama.